مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahr Ramadan sayyidul syuhur. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Saudara jemaah yang berbahagia, dari sekian macam bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah, salah satu di antaranya yang sangat memegang fungsi yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim adalah syukurullah. Betapa pentingnya zikir Allah di dalam Al-Quran. Menurut ulama mufassir, kata zikir diulangi oleh Allah tidak kurang dari 280 kali. Hadirin, tidak ada ibadah yang sangat diperintahkan oleh Allah untuk kita perbanyak dan tidak dibatasi berapa jumlahnya kecuali zikir. Mari kita simak firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Berapa banyaknya tidak ditentukan jumlahnya. Yang menarik di dalam ayat ini, Allah juga mengingatkan agar kita mensucikan Allah baik pada waktu pagi hari maupun pada waktu petang hari. Pagi hari dimulai kapan? Pada saat subuh. Dan petang hari dimulai kapan? Pada saat ufuk merah hilang dari sebelah barat terbenamnya matahari. Lalu apa yang bisa kita petik dari sana? Ternyata Allah ingin mengajak kita semua, mulailah hidup ini mulai zikir kepada Allah, dan akhirilah hidup ini dengan zikir kepada Allah. Betapa pentingnya zikir. Allah juga mengingatkan kita, Rasulullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Berzikirlah kepada Allah baik pada waktu berdiri, duduk maupun dalam keadaan berbaring. Akumulasi dari seluruh aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari yang hanya 3. Kalau tidak berdiri, kita duduk. Kalau tidak duduk, kita berbaring. Kalau tidak berbaring, mungkin kita duduk. Dan kalau tidak duduk, mungkin kita berdiri.
24 jam selama perjalanan hidup kita, hitungan secara normal gerakan itu cuma 3: berdiri, duduk, ataupun dalam keadaan berbaring. Allah mengingatkan dari seluruh aktivitas hidup kita, tidak ada yang lepas daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir walaupun sederhana tapi fungsinya sungguh sangat luar biasa. Antara lain adalah zikir akan menghapuskan atau menghindarkan dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Kekuatan zikir yang mengkristal di dalam diri kita itu akan menghadirkan kesadaran ilahiyah bahwa kita berada dalam pengawasan Allah dimanapun saja kita berada. Kalau demikian, hindarkan dirimu dari suatu perbuatan yang bisa menyebabkan Allah tidak ridha kepada. Zikir juga bisa menjadi obat bagi kalbu kita. Seperti biasanya jasad atau jasmani kita bisa sakit, tapi juga bisa sehat. Hati manusia juga bisa sehat dan juga bisa sakit. Yang dalam Al-Quran membahasakan fi qulubihim marad, bahwa di hatinya ada penyakit. Ketika penyakit hati menjalar di dalam kalbu kita, maka fungsi hati pasti tidak normal. Maka yang bisa mengobatinya ala zikrullah tatma'innul qulub, hanya dengan zikir kepada Allah hati bisa menjadi tenang. Jemaah yang dimuliakan Allah, zikir juga bisa meningkatkan kualitas ilmu kita atau meningkatkan intelektualitas kita. Orang yang berzikir secara kontinu, maka itu akan terbuka hijab-hijab dari yang gaib. Yang dalam bahasa Imam Al-Ghazali, hati ini adalah bagaikan cermin. Kalaupun cermin itu baru kita beli, tapi kita tidak lap, maka dia tidak akan mampu menangkap bayangan yang jelas. Tapi sekalipun cermin itu sudah lama, tapi setiap saat kita lap, maka dia akan mampu menangkap bayangan-bayangan yang jelas. Hati yang bersih mampu melihat dan mengambil serta menangkap sinyal-sinyal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah kita sederhanakan betapa pentingnya zikir ini. Imam Busairi pernah menjelaskan bahwa seseorang tidak akan sampai kepada Allah kecuali illa bidawami zikrullah, kecuali dia berkesinambungan atau konsisten zikir. Mengapa? Karena zikir objek langsungnya adalah Allah. Al-Quran menjelaskan, jika engkau ingin menuju kepada Allah, maka jalannya hanya satu, yazkurullah, berzikir kepada Allah. Berbeda ketika kita ingin mengungkap makhluk-makhluk ciptaan Allah, maka Al-Quran berkata, yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, gunakan akalmu untuk memahami apa yang diciptakan oleh Allah di langit maupun di bumi. Tapi kalau Allah yang kau tuju, yazkuruna Allah, itulah jalan yang paling dekat yang pernah ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah, Al-Quran mengingatkan kita semua jangan lalai berzikir, bukan hanya di Ramadan, di luar Ramadan kita juga makin harus kerja. Mengapa?
Allah, maka Allah akan mengirimkan setan kepadanya, dan setan itulah yang menjadi teman akrabnya di dalam kehidupan ini. Al-Quran juga mengingatkan kita, "Waman arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling dari zikir, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan sempit. Artinya apa? Boleh jadi sarananya di dunia ini banyak, boleh jadi dia kaya, boleh jadi fasilitasnya bagus, boleh jadi uangnya banyak, tapi dia tidak pernah merasa cukup karena disempitkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi dia kaya, tapi kekayaannya dimanfaatkan hanya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan besok di hari kiamat Allah akan membutakan matanya. Mufassir menjelaskan, ada yang memahami ma'isyatan dhanka artinya buta sama sekali, tapi juga ada yang memahami dia buta dari hujat-hujat Allah. Ketika dia ditanya, dia tidak mampu memberikan jawaban yang jelas karena